warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Ataib Nur Rafiq dengan NIM A6102300005. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang RV atau Atmospheric Resistance Vegetation Index. Berikut ini adalah jurnal yang ingin saya jelaskan, yaitu tentang Jurnal Pendidikan dan Lingkungan dan Sains tentang pemetaan dinamika kepadatan mangrove di Taman Nasional Alas Purwo menggunakan indeks AFI. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari AFI adalah indeks transformasi yang dapat meminimalkan pengaruh atmosfer yang signifikan, yaitu noise, terhadap identifikasi objek. Noise atmosfer mengubah nilai piksel objek menurut Janssen 2005 dan Donodoro 2012. AFI melibatkan indeks transformasi vegetasi yang buruk karena mengandung banyak noise sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun saluran biru dalam rumus RV dapat meningkatkan noise atmosfer tersebut. Hal ini membuat penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa RV merupakan indeks terbaik untuk memetakan kerapatan tajuk mangrove di Gerajakan Research oleh Hakim et al. 2018 dan Putra 2016. Rumus RV sendiri adalah nir red, nir dikurangi red dikurangi y, blue main red dibagi nir plus red dikurangi y blue main red, yaitu y merupakan nilai satu untuk gamma nir sama dengan nilai reflektansi dari saluran inframerah dekat. Red adalah nilai reflektansi dari saluran merah. Blue adalah nilai reflektansi dari saluran biru, dan nilai indeks ini berkisar dari min 1 sampai 1 dengan nilai-nilai piksel yang lebih tinggi sesuai dengan sehat dan hijau vegetasi. Manfaat. Nah, manfaat dari RV sendiri adalah mengurangi pengaruh atmosfer. RV dirancang untuk mengurangi pengaruh atmosfer seperti aerosol yang dapat mengaruhi akurasi pengukuran vegetasi. Dengan menggunakan saluran biru untuk mengoreksi pantulan merah, RV memberikan estimasi yang lebih akurat tentang kesehatan dan kerapatan vegetasi dibanding dengan indeks vegetasi lainnya. Nah, peningkatan akurasi estimasi produktivitas dalam penelitian yang membandingkan AFI dan NDVI, AFI menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dalam estimasi produktivitas tanaman. Nah, pembahasan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode koreksi reflektansi sensor atau TOA dan koreksi refleksi permukaan pada aplikasi transformasi indeks vegetasi RV. Hasil perbandingan keduanya memiliki korelasi yang tidak jauh berbeda. Koreksi reflektansi sensor atau R yang hasilnya 0,9723 dan koreksi reflektansi permukaan yaitu R 0,9781 sama-sama mampu mempresentasikan kerapatan tajuk hutan mangrove dengan baik. Berikut adalah gambar dari Citra Lensa 8 dengan komposit nirsuir hijau Februari 2016 gambar atas dan Oktober 2023 adalah yang bawah. Berikut adalah gambar mangrove di Teluk Gerajagan Taman Nasional Alas Purwo. Nah, hasil koreksi radiometrik berupa nilai-nilai pantulan yang nyata objek yang diuji. Nah, pada penelitian ini objek yang diuji adalah hutan mangrove dan nilai pantulan nyata hutan mangrove adalah tajuk pantulan nyata objek itu tersebut dijadikan acuan rumus yang digunakan dalam indeks transformasi vegetasi. Penelitian ini membandingkan pengaruh koreksi radiometrik terhadap reflektansi sensor dan reflektansi permukaan. Koreksi reflektansi sensor dilakukan dengan pendekatan TOA, sedangkan koreksi refleksi permukaan dilakukan dengan penyesuaian histogram. TOA memberikan koreksi sensor dengan sudut zenit dan azimut matahari, sedangkan penyesuaian histogram menggunakan nilai pantulan objek. Berikut adalah perbandingan nilai pikselnya.
Perbandingan nilai piksel yang diperoleh dari data mentah DN, radiansi sensor, koreksi reflektasi sensor, dan reflektasi permukaan berbeda, seperti yang disajikan pada tabel 1, karena perbedaan yang signifikan dalam eh, referensi pengukuran dalam koreksi sensor merupakan hasil penyesuaian dengan kondisi aktual menggunakan sudut perekaman. Sedangkan koreksi permukaan didasarkan pada refleksi aktual objek yang ditargetkan. Berikut adalah hasilnya. Nah, pada tabel 2 rentang nilai yang dihasilkan antara keduanya berbeda. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam kondisi radiometrik citra dan metode yang digunakan yaitu transformasi indeks, vegetasi, dan ternormalisasi. Selisih yang dihasilkan nanti akan diambil data pengamatan lapangan untuk memperoleh data acuan persentase tajuk sebenarnya. Berikut adalah tabel yang ketiga dan eh, tabel tersebut menjelaskan tentang kerapatan hutan mangrove diestimasi menggunakan RV dengan koreksi reflektansi sensor. Nah, nilai R2 dan korelasi atau R kerapatan mangrove aktual dengan kerapatan mangrove hasil estimasi RV dengan koreksi sensor masing-masing adalah 0,9455 dan 0,9723. Sementara itu, nilai R2 dan korelasi R antara kerapatan mangrove aktual dengan kerapatan mangrove hasil estimasi RV dengan koreksi permukaan masing-masing adalah 0,9568 dan 0,979781. Berikut adalah kepadatan dan permukaan akurasi kesalahan. Akurasi terbaik dari hasil model kerapatan tajuk mangrove di Taman Nasional Alas Purwo Teluk Gerajakan adalah korelasi permukaan yang memiliki nilai RMSE sebesar 1,408. Jika akurasi dinyatakan dalam HP, model kerapatan tajuk mangrove yang dihasilkan memiliki tingkat kesalahan rata-rata sebesar 0,48% dari data observasi lapangan. Jika akurasi menggunakan model kerapatan tajuk mangrove MAPE yang dihasilkan memiliki tingkat kesalahan rata-rata 1,34% dari data observasi lapangan. Nah, model kerapatan tajuk mangrove yang dihasilkan dapat mempresentasikan kondisi sebenarnya dengan sangat akurat. Berikut adalah gambar dari 2016 dan gambar saat 2023. Nah, kesimpulannya adalah pengaruh koreksi radiometrik pada citra lensa 8, baik reflektansi sensor maupun reflektansi permukaan memberikan hasil yang sama saat melakukan pengolahan transformasi indeks vegetasi RV. Nah, tingkat korelasi antara keduanya hampir sama yaitu koreksi sensor R sama dengan 0,9723 sedangkan koreksi permukaan R sama dengan 0,9781. Tingkat akurasi yang dihasilkan keduanya juga sangat baik. Koreksi sensor memiliki rata-rata galet sebesar 1,34% dan koreksi permukaan memiliki rata-rata galet sebesar 0,48%. Untuk analisis penginderaan jauh tingkat lanjut sebaiknya dilakukan koreksi radiometrik pada reflektasi permukaan karena nilai reflektasi yang digunakan untuk analisis merupakan nilai reflektasi yang sebesar sebenarnya. Kondisi mangrove di Teluk Gerajakan Taman Nasional Alas Purwo sangat terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan tajuk kerapatan mangrove. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Taib Nur Habib, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.